Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Harun Bahri, Sarjana Pendidikan Islam, guru mata pelajaran fikih di MAN Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas. Saya adalah peserta PPG Fikih Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541404080150. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN 1 Banyumas kelas 11-9 dengan materi jinayah dan hikmahnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari ini tetap semangat dan kita akan menjalani proses pembelajarannya dengan baik dan semoga pembelajaran hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Harun absen dulu ya. Oke. Ada Resa, Adibah, Adinda, Adifa, Alea, Dispen, ya, 2 Dispen, Orlin Safinas, Renata Ayu Fadila, Riyadhah Maesawari. Ya, alhamdulillah untuk hari ini semuanya masuk ya. Cuman ada 2 teman kalian yang sedang tugas luar mungkin, Dispen ya. Ya, baik, untuk melanjutkan pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa biar dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas Mas Andika pimpin doanya sekalian pembiasaan Asmaul Husna ya. Ya, dipersilahkan. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sudah. Mari kita lanjutkan dengan pembiasaan Asmaul Husna ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam binari habibina ya Allah ya Rabbana anta maksudna wa alihi wa sahbihi ila ahlihi zaman. Alhamdulillah. Baik. Untuk menambahkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ya, ambil posisi siap. Nah. Baik, bisa dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk materi pembelajaran fikih ya. Bab jinayah dan hikmahnya. Islam sebagai agama yang kita anut sudah mengatur segala sendi kehidupan kita. Ya, tentunya dengan segala peraturan yang ada itu akan membuat manusia jadi lebih baik. Dan salah satu aturan yang bisa kita pelajari bersama pada saat ini adalah tentang jinayah dan hikmahnya. Apa saja nanti tentang jinayah yang bisa kita pelajari, kita akan saksikan video pembelajaran yang nantinya akan memberikan gambaran tentang jinayah dan hikmahnya. Dan nanti untuk pembelajaran kali ini, Pak Harun akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya untuk lebih mendalami setelah melihat materi dari video pembelajaran di jinayah dan hikmahnya ini. Baik, mari kita simak video pembelajaran tentang jinayah dan hikmahnya. Semoga kita bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun, namun karena kurangnya kesadaran dalam diri manusia, perbuatan tersebut terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang jinayah dan hikmahnya. Dalam ilmu fikih, pembahasan mengenai tingkat kejahatan beserta sanksi hukumnya disebut dengan istilah jarima atau kubah. Jarima dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa artinya menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pembunuhan menurut istilah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Selanjutnya, pembunuhan seperti sengaja al-qatlu syibhil amd adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dasar hukuman tindak penganiayaan, Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aini bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya aturan bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Ya, baik, kalian sudah melihat bagaimana jinayah melihat manusia itu sebagai makhluk Allah, nyawanya sangat dihargai dalam Islam. Jadi kalau ada orang melakukan pembunuhan, maka dalam Islam orang tersebut harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya, seperti yang tadi kita dengarkan bersama mengenai pembunuhan. Ada yang tahu?
Definisi dari pembunuhan tadi? Bang, baik maupun tidak sengaja, baik dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun alat tidak mematikan. Jadi terlepas dari itu ada 3 jenis pembunuhan. Pembunuhan yang pertama adalah sengaja. Yang kedua pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga pembunuhan bersalah. Baik, berarti sudah sedikit memahami tentang bagaimana Islam memandang nyawa manusia, ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok tentang bagaimana hukuman yang akan diterima ketika melakukan perbuatan pembunuhan dengan 3 jenis tadi, ya. Nanti tiap kelompok baru akan kasih penugasan, ya. Penugasannya menyesuaikan dengan subbab yang akan kalian terima, ya. Baru bagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama membahas tentang kisos, ya, kelompok 1. Terus yang kedua membahas tentang diyat. Terus kelompok berapa? Membahas tentang kafarat. Silahkan kalian bisa menggunakan buku cetak atau browsing di internet untuk melihat tugas-tugas yang sudah Pak Harun berikan di situ, ya. Ada beberapa tugas, misalkan tentang kafarat, ya. Itu menjelaskan pengertiannya, menyebutkan macam-macam kafarat, ya, macam-macam kifarat, dan memahami hikmah disyariatkannya kifarat, terus menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kesadaran akan akibat perbuatan dosa atau pelanggaran. Silakan kalian diskusikan dalam waktu 15 menit. Nanti setelah itu kita akan adakan presentasi tanya jawab. Seperti itu. Terima kasih. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudahi dulu diskusi kelompoknya. Saya Pak Harun harap sudah bisa melihat apa itu kisos, kafarat, dan diyat. Nanti bagaimana hubungannya dengan materi jinayah dan hikmahnya. Silakan presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan materi kisos, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan memberikan jawaban dari hasil diskusi. Hasil diskusi ini membahas tentang kisos. Salah satu bentuk hukum dalam Islam yang berkaitan dengan keadilan dan tanggung jawab atas nyawa manusia. Kisos bisa diartikan sebagai pembalasan yang setimpal. Maksudnya, ketika seseorang melakukan tindak kejahatan seperti pembunuhan atau penganiayaan, maka hukum Islam memberikan hak pada korban atau keluarganya untuk menuntut balasan yang seimbang dalam perbuatannya. Namun yang menarik dari hukum kisos ini adalah bahwa Islam tidak hanya menekankan pada pembalasan, justru di dalam kisos ada nilai keadilan dan kasih sayang yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan bagi keluarga korban untuk memaafkan
memaafkan pelaku dan menggantikannya dengan giat, yaitu tebusan berupa ganti rugi. Dengan begitu, dalam Islam mengajarkan bahwa keadilan bisa berjalan seiring dengan kasih sayang atau ampunan. Bertanya. Izin bertanya, sebutkan syarat-syarat pelaksanaan kisos menurut hukum Islam. Ya, baik. Terima kasih. Silakan ditutup, Mbak. Nanti kita lanjut ke kelompok berikutnya. Sekian dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktiknya, Islam memberi ruang bagi penyelesaian kasus melalui diat sebagai bentuk restoratif justice. Dengan adanya diat, kita belajar bahwa hukum tidak hanya menuntut pembalasan, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki dan memaafkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi dan tanggung jawab sosial harus selalu dijunjung tinggi. Sekian dari kelompok ini. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang kifarat. Kifarat secara bahasa berarti penebus dosa. Sedangkan secara istilah adalah denda atau hukuman yang ditetapkan syariat Islam untuk menebus kesalahan tertentu. Tujuan kifarat adalah untuk membersihkan diri dari dosa dan menumbuhkan tanggung jawab dalam diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk anak. Baik, terima kasih diskusi hari ini ya dengan materi jinayah dan hikmahnya, di mana ada 3 submateri jinayah yang berkaitan dengan pembunuhan ya, yaitu orang yang melakukan pembunuhan itu akan mendapatkan hukuman dalam Islam, baik itu yang pertama adalah kisos, yang kedua diat, yang ketiga kafarat. Nah, orang yang melakukan pembunuhan tidak dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia akan mendapatkan kisos atau dilakukan pembalasan yang sama. Nah, itu tadi sudah disampaikan semua oleh teman-teman kita dari tiap kelompok dan kita evaluasi. Mari Pak Harun punya game yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini. Nah, tentunya kalian bisa mengeksplor pemahaman kalian ya tentang materi yang ada pada saat ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada dalam game yang akan Pak Harun kasihkan ke kalian ya. Siapkan HP kalian, Pak Harun akan kirim linknya, nanti akan dilihat di papan LCD kita siapa yang bisa mengerjakan dengan baik. Oke, Pak Harun siapkan dulu. Bisa langsung ke depan dikit nggak apa-apa. Atau yang kelas ini ya lihat di grup WA-nya. Ya, yang kelas ini lihat di grup WA-nya. Silakan langsung masuk untuk mengikuti kuis ya tentang materi jinayah dan hikmahnya. Baik, untuk game materi jinayah ini, silakan kalian bisa berlomba untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat ya. Terus jawabannya harus benar biar nanti peringkatnya bisa paling atas. Seperti itu, kita mulai sekarang ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, permainannya kita akhiri. Kita lihat peringkat dari kalian semua yang sudah menjawab game yang tadi Pak Harun bagi ya. Peringkat pertama adalah Mbak Nikmatul, dapat 5 poin, 59 detik menjawab 5 soal ya, luar biasa. Tepuk tangan.
Yang kedua, Mbak Damar, mana Mbak Damar? Mas Damar ya. Oh, tak kira Mbak Damar. Mas Damar. Terus yang peringkat ketiga, Mbak Jihan. Mana Mbak Jihan? Ya. Oke. Terima kasih. Kita sudahi untuk gamenya. Baik, semuanya silakan taruh HP-nya. Mas, ya, kita evaluasi sebentar. Untuk pembelajaran kali ini ya sangat luar biasa, kalian bisa mengikuti kegiatannya dengan baik, dan tentunya materi jinayah ini adalah salah satu yang harus kita pahami bahwa Islam sudah mengatur seluruh kehidupan kita dengan baik, dan kita sebagai makhluk Allah yang beragama Islam wajib sepenuhnya untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah pembelajaran kali ini baru nanggap sudah selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Harun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.